Alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Husnu. Jadi gini Bu Husnu, Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan percakapan para observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Husnu lakukan di dalam kelas ya. Nah, adapun tujuan kegiatan ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bu Husnu lakukan. Kenapa ini dilakukan? Karena sebagai kesiapan awal Bu Husnu nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya harapkan dengan adanya praobservasi ini nanti Ibu melakukan pembelajaran yang lebih percaya diri dan lebih bagus lagi ya. Oke, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Husnu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada saat melakukan pembelajaran ini? Tujuan pembelajarannya itu saya sesuaikan dengan materi Bu. Materi itu adalah tentang pengumuman. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah ingin menganalisis dan menentukan ciri serta unsur dari Analisis tadi ya. Nah, kemudian strategi apa kira-kira yang akan Bu Husnu gunakan pada saat pembelajaran? Untuk strateginya saya akan menggunakan kooperatif itu ya, dengan model pembelajarannya PBL ya, dengan pendekatannya saintifik dan PMCK itu. Luar biasa. Oke, saya lanjutkan kembali Bu Husnu pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana untuk media pembelajaran itu sendiri? Nantinya yang akan digunakan oleh Bu Husnu di kelas. Untuk media pembelajarannya sudah saya siapkan Bu, yang berbasis juga dengan teknologi seperti PowerPoint dan juga video pembelajaran. Oke, Bu Husnu ada pertanyaan lain nih. Kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya laksanakan hari ini Bu, setelah sholat zuhur pada jam pembelajaran itu 7 dan 9. Baik, nanti akan dilaksanakan pada hari ini ya Bu Husnu Ya, pada jam ke-7-8 setelah sholat zuhur. Nanti saya izin ikut ke kelas Bu Husnu ya. Saya akan melihat kemudian mengamati hal-hal pembelajaran Bu Husnu di kelas. Baik Ibu. Dan nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran kita akan berdiskusi kembali ya Bu Husnu ya. Tapi nama kegiatannya itu kegiatan pasca observasi. Baik Ibu. Terima kasih banyak Bu Husnu atas waktunya ya. Assalamualaikum Bu Husnu. Hari ini di hari Rabu yang ceria, kalian
12 rusuk. Kemudian dia punya 8 titik sudut. Ya, ada 8 titik sudutnya. Nah, contoh soal pasangan rusuk yang sejajar dan semua titik sudutnya. Penyelesaiannya, semua pasang sisi yang sejajar, sisi ABCD sejajar dengan EFGH, sisi BCGF sejajar dengan ADHE, dan sisi BFE sejajar dengan BCGH. Kemudian BFCG dan GH. Kemudian titik sudutnya ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedua, balok. Ciri balok antara lain memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luasnya. Yang kedua, memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjangnya. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Oke, contoh soal. Pada balok di bawah ini sama luas yang B, rusuk yang sejajar dengan rusuk RV, C semua titik sudutnya. Oke, semua pasang sisi sejajar dan sama luas itu ada 2. Sisi PQT sejajar dengan SRVW, sisi QRVU sejajar dengan PSWT, dan sisi PQRS sejajar dengan rusuk yang sejajar dengan RV, yaitu QPTSW. Kemudian titik sudutnya P, I, R, S, T, U, V, W. Kemudian lanjutnya adalah prisma tegak segitiga. Ciri-cirinya memiliki 5 sisi, terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Luasnya. Memiliki 9 rusuk dan punya 6 titik sudut. Ya. Yang keempat, silakan kalian kerjakan soal ini nomor 1 dan nomor 2. Rusuk-rusuk prisma tegak segitiga di samping, sebutkan rusuknya. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Atas atensinya hari ini, semoga kalian bisa bergabung lagi besok untuk mempelajari materi kita selanjutnya, membahas tentang luas dari bangun ruang. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sebelum Ibu menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabarakatuh, Bu Husnu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halika. Apa kabar hari ini, Bu Husnu? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan Bu Halika sendiri? Alhamdulillah, Bu Husnu, saya juga baik. Jadi gini, Bu Husnu, kegiatan kali ini adalah kegiatan pasca observasi ya, Bu Husnu ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Husnu, yaitu terkait dari hasil observasi yang sudah saya lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bu Husnu lakukan. Pertanyaan pertama ya Bu Husnu ya, bagaimana perasaan Bu Husnu dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Awalnya alhamdulillah sih Bu, saya tuh berjalan dengan lancar. Tapi memang awalnya itu ada sedikit ketegangan, namun dengan berjalannya waktu bisa dilewati dengan baik dan jadi kita lebih baik. Alhamdulillah Bu Husnu semua berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Iya. Dan saya ingin bertanya kembali nih Bu Husnu, Ya. bisa diceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Bu Husnu kembangkan pada saat pembelajaran kemarin, dan kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin? Oke. Ada area yang saya lakukan kemarin adalah tentang model pembelajaran Ibu, yaitu tentang model pembelajaran yang berbasis kepada problem atau PDM.
mana bisa dijalankan sesuai dengan sintak PBL, mulai dari mengorganisasi masalah, anak-anak menyelesaikan masalah, dan mempresentasikan, dan akhirnya kita mengambil evaluasi dari apa yang telah kita laksanakan. Oke, baik Bu Husnu. Sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Bu Husnu lakukan kemarin? Alhamdulillah juga Ibu untuk hasil pengembangannya itu sesuai dengan harapan kita Bu. Sintak kontaknya berjalan dengan baik, hasil belajarnya pun dapat kita peroleh dengan baik, di mana ada 92% siswa di kelas yang sudah nilainya itu sesuai dengan harapan kita, dan nilainya itu 2%-nya hanya 8%-nya atau 1 orang saja yang masih belum sesuai dengan harapan. Jadi memang secara overall semuanya itu berjalan sesuai dengan harapan. Oh gitu. Kira-kira kendala apa yang Bu Husnu hadapi kemarin? Oke. Untuk kendalanya itu hanya siswa yang kurang aktif saja Ibu. Tidak aktif. Lalu setelah Ibu mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh murid Ibu itu, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Langkah pertama saya akan mengajak bicara dulu. Memang apa saja sih kendalanya saat dia ada di kelas. Saya ajak keluar berdua di luar jam pelajaran saya dan mendiskusikan berdua dengan siswa yang merasa kesulitan. Nanti dari sana saya akan menggali apa sih kebutuhan murid tersebut melalui. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan Bu? Insya Allah segera saya laksanakan itu mulai besok. Bagus sekali Bu Husnu ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu memperhatikan dan segera menanggapi peserta didik yang sedang mengalami permasalahan, lalu menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar, dan ketika menghadapi masalah dalam proses pembelajaran dapat mengatasi masalah tersebut. Wah, bagus sekali ya Ibu ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu mengingatkan Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Sepertinya jika dilihat seperti itu adalah Bu Erma, yaitu selaku teman partner kerja saya di kelasnya. Baik Bu, tadi adalah pertanyaan terakhir ya dari percakapan kita di pasca observasi. Saya sangat mendukung sekali Bu Husnu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Husnu ya. Baik, terima kasih.